Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Saya yakin bahwa Habib Rizik dan para pendukung Habib Rizik adalah orang-orang warga Muslim di Indonesia yang cinta damai. Jangan sampai ada masyarakat yang justru komentarnya, analisanya itu memberi ruang kepada mereka. Saya bersaksi bahwa Habib Rizik adalah orang yang baik, orang yang banyak pengikutnya, dan saya yakin beliau cinta kepada tanah air. Jangan kita itu memberi angin dengan pernyataan-pernyataan yang sebetulnya nggak penting. Polri senantiasa mengacu pada asas salus populi suprema lex esto, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Tetapi belakangan ini dengan kedatangan beliau yang mendapatkan sambutan dari lautan manusia, kelihatannya ada yang merasa terganggu. Misalkan ada aksi, terus akhirnya ada seorang yang menganalisa atau berkomentar. Dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke jalan lengserkan siapapun presiden. Jam, jangan kau merasa menjadi anggota DPR RI seenak-enaknya kau mau ngatur-ngatur apa yang ada di negara ini. Makanya saya ngerti tentang bagaimana menghadapi mereka, bagaimana pemikiran mereka, dan bagaimana caranya menanggulangi, mencegah mereka. Habib Rizik dan para pendukung Habib Rizik adalah orang-orang warga Muslim di Indonesia yang cinta damai. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar. Rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Politikus Partai Gerindra, Fadlizon marah besar Laskar FPI ditembak mati oleh polisi. Padahal menurut Fadlizon, pendukung Habib Rizik cinta damai. Fadlizon mengecam tindakan polisi menembak mati Laskar FPI. Mereka ditembak mati polisi lantaran melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Fadlizon meminta agar polisi tidak gegabah saat menggunakan senjata. Dia yakin bahwa pendukung Rizik Syihab cinta damai. Saya yakin bahwa Habib Rizik dan para pendukung Habib Rizik adalah orang-orang warga Muslim di Indonesia yang cinta damai. Rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Rangka silaturahim dong, ikut berbahagia, bergembira atas kedatangan kembali Habib Rizik Syihab di kediaman di Indonesia. Jam, dengar ya, sekali lagi aku bilang sama kau ya, jangan kau merasa menjadi anggota DPR RI itu kau tinggi hati, seenak-enaknya kau mau ngatur-ngatur apa yang ada di negara ini. Menurut Fadlizon, kasus penembakan ini harus diusut tuntas. Tidak akan menggunakan kekerasan, tidak akan menggunakan senjata, dan senjatanya dari mana? Terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai Laskar Khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Dia juga meminta Kapolda untuk bertanggung jawab. Mudah-mudahan akan segera ada titik terang dan keadilan betul-betul muncul. Siapa yang bersalah harus bertanggung jawab, termasuk Kapolda Metro Jaya. Terpidana kasus bom Bali 1 Ali Imron mengatakan teroris memang suka kerusuhan. Ia juga menambahkan jangan beri ruang terhadap teroris dan radikalis. Jangan kita itu memberi angin dengan pernyataan-pernyataan yang sebetulnya nggak penting. Misalkan ada aksi, terus akhirnya ada seorang yang menganalisa atau berkomentar. Kalau perlu oleh sebuah tim yang independen, tim gabungan pencari fakta yang independen, sehingga betul-betul terungkap siapa yang melakukan kesalahan. Ini semuanya elemen harus bekerja sama untuk deradikalisasi bahasa umumnya, atau untuk mencegah, menanggulangi. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Saya bersaksi bahwa Habib Rizik adalah orang yang baik, orang yang banyak pengikutnya,
dan saya yakin beliau cinta kepada tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke jalan lengserkan siapapun presiden. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar. Tapi menurut saya dalam keadaan begini menghadapi preman berjubah perlu bahasa itu. Saya akan pakai istilah preman berjubah tahun 2005. Itu sudah jadi milik umum sekarang ini. Kalian donasi di mana? Donasi kemana kalian? Maunya kalian kasih dana 1.000. Kalau 1.000 mandi tak dikasih. Mengorbankan kepentingan bangsa hanya untuk segala kepentingan seorang kafir. Ali Imron turut menjabarkan alasan terorisme di Indonesia yang ingin membentuk negara Islam. Makanya saya ngerti tentang bagaimana menghadapi mereka, bagaimana pemikiran mereka, dan bagaimana caranya menanggulangi, mencegah mereka. Bolehlah kita tidak cocok sama BNPT, bolehlah kita tidak cocok sama polisi, boleh. Kalau nggak cocok-cocokan, saya nggak cocok sama polisi, karena polisi yang nangkap saya, kan gitu. Tetapi belakangan ini dengan kedatangan beliau yang mendapatkan sambutan dari lautan manusia, kelihatannya ada yang merasa terganggu. Kemudian komentar-komentar yang lain misalkan, oh ini adalah rekayasa, kipas-kipas teroris. Negara Islam dan khilafah ada hubungannya. Tidak mungkin bisa mendirikan negara Islam tanpa adanya jalan jihad atau perang. Teroris paling radikal menganggap pemimpin muslimnya statusnya tauhid, sedangkan non-muslim statusnya kafir. Semuanya boleh diperangi dan diserang. Jelasnya, tidak mungkin orang mendatangi Habib Rizik ketika di Mekah. Para jamaah umroh, para jamaah haji datang ke rumah beliau hampir setiap hari, ratusan orang. Tapi kan permasalahannya bukan seperti itu. Permasalahannya itu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia ini. Dan juga didukung oleh ulama-ulama yang ada di Saudi dan juga di Timur Tengah. Oh, ini adalah konspirasi, kipas-kipas juga teroris. Jadi ada diskriminasi hukum di sini yang jelas. Ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi kita dan membahayakan keutuhan integritas sosial kita. Bagi Ali Imron, teroris baik Al-Qaeda maupun ISIS memiliki dua tujuan serupa. Pertama, mereka ingin mendirikan negara Islam. Kedua, mereka menjalankan jihad fisabilillah. Saya yakin bahwa Habib Rizik dan para pendukung Habib Rizik adalah orang-orang warga Muslim di Indonesia yang cinta damai. Biadab, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi. Jangan sampai ada masyarakat yang justru komentarnya, analisanya itu memberi ruang kepada mereka. Oleh karena itu, menurut saya peristiwa ini harus segera diselidiki, kalau perlu oleh sebuah tim yang independen. Kita sudah tahu semuanya, tidak semuanya polisi baik, ada yang tidak baik. Tapi jangan terus digeneralisir. Jangan sampai ini menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat brutal di tengah pandemi COVID-19. Ketika nanti sampean mengatakan seperti itu teroris kipas-kipas karena merasa dibantu, merasa didukung. Kronologi penyerangan ini berawal dari saat anggota polisi tengah menyelidiki informasi adanya rencana pengerahan massa jelang pemeriksaan Rizik Syihab terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengikuti kelompok yang diduga simpatisan Rizik. Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. Selanjutnya ada dua kendaraan yang ditumpangi kelompok simpatisan Rizik memepet kendaraan milik anggota kepolisian. Diduga mereka sempat menembak ke arah kendaraan milik anggota polisi. Hingga akhirnya kejadian itu membuat anggota polisi di lapangan mengambil tindakan tegas terukur. Awal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber termasuk
rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, kita yang tidak sepakat dengan terorisme, dengan aksinya, dengan cara-caranya, ayo kita ini bersatu untuk menanggulangi dan mencegah. Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai pimpinan presiden yang sah di Republik ini yang mendukung TNI Polri untuk menindak tegas bentuk beragam anarkis, radikal dan bentuk apapun yang merugikan kedaulatan Republik Indonesia. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Aswaja, bangsa NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.